Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah yang tidak dikenal. Saat itu, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiao Yan, dan Kaisar Pil di Black Corner Region saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas muncul sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiao Yan, dipenuhi dengan kebuasan yang tebal. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi Black Corner Region ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Tidak hanya dia kehilangan posisi yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan Heavenly Flames seperti si Heart Flames atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk memberikannya kepada seorang Zun Ze di Aula Jiwa, sepertinya dia akan sudah lama diambil oleh Aula Jiwa untuk dimurnikan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung itu Zun Ze dari Aula Jiwa telah secara khusus mengutus seseorang untuk menemukan tubuh seorang elit Douzong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai rohnya tersebar dan memungkinkan Han Feng menelan dan menyerap tubuh, memungkinkan yang terakhir untuk memperolehnya. Hanya kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini bisa paling memungkinkan dia hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik akan terpecah secara otomatis. Semangatnya hanya bisa menghilang bersama dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup. Tentu saja, terlepas dari apa yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Mampu hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah yang besar untuk Han Feng, yang telah berubah menjadi makanan. Selama hari-hari yang tersisa dari dirinya, keburukan dan niat membunuh untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya dengan cara ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke daerah Black Corner setelah baru saja muncul. Jika dia tidak menangkap angin dari tubuh bodhisattva transformasi Selaiva selama perjalanannya, dia mungkin akan langsung menyerang Xiao Gerbang dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan menjadi lebih marah ketika mereka bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan telah bertabrakan secara langsung. Pada saat ini, niat membunuh dalam hati pembentuk hendak meletus secara fisik. Matanya yang ganas dan ganas dengan tegap menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menampilkan emosi apapun yang menunjukkan itu dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal di dalam hatinya yang lalu, dia mulai secara bertahap tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia dengan dingin tertawa, "Tidak disangka itu kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Bagaimana tidak terduga? Ini semua berkat kalian, juniorku yang baik." Tatapan Han Feng kejam saat dia tertawa garang. "Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan untuk kamu. Kali ini, aku akan mengekstrak jiwa kamu dan membiarkan kamu merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian." Mata Xiao Yan adalah acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak terpengaruh oleh ancaman Han Feng. Meskipun ia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng telah melonjak sedemikian rupa,
Xiao Yan saat ini juga tidak lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang 4 asli Do Huang. Selama beberapa tahun ini, ia bertemu dan bahkan saling bertukar pukulan dengan sejumlah elit Zhongdou. Selain itu, bukan seolah-olah tidak ada elit Do Zhong jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya telah melambung di hilas Do Zhong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan berakhir dengan kematian. Bagian dalam tubuh kamu tidak lagi memiliki aura orang tua itu benar, aku telah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan aula jiwa. Mengapa? Apakah dia tidak memiliki penilaian tinggi terhadapmu? Apakah dia tidak berpikir itu kamu mampu melindunginya? Hahaha, sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua yang tidak akan mati sama miskinnya seperti dulu. Han Feng dengan licik tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Blaar, api jade hijau tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Temperaturnya yang sangat tinggi dengan cepat menyebar di atas sky. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu tinggi. Sesaat kemudian, akhirnya berubah menjadi api ganas yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan luar biasa ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau jade. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok hantu-hantu hijau kehijauan. Sebuah niat membunuh yang kejam menerkam keluar ke wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata ini Han Feng telah benar-benar meretas titik terlemah Xiao Yan. Yao Lao secara paksa ditangkap oleh aula jiwa tepat di depannya, tetapi dia hanya bisa menyaksikan itu terjadi. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati Xiao Yan. Yao Lao telah menghabiskan banyak sekali usaha untuknya. Pelatihan bertahun-tahun telah memungkinkan dia untuk pergi dari orang yang tidak berguna sampai level ini. Perasaan Xiao Yan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya. Namun, terlepas dari usaha keras yang dilakukan Yao Lao karena dia, hasil dari itu adalah itu yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri menjadi ditangkap oleh aula jiwa. Akhiran seperti ini seperti pisau tajam yang dengan kasar memotong bolak-balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus menyesal. Jika kekuatannya sudah cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dapat dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya. Fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, ia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan aula jiwa. Dengan kekuatan, ia akan bisa mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang yang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tetap berada di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat sampai pada titik di mana dia tidak perlu takut pada aula jiwa, dia harus menelan dengan gila Heavenly Flames. Api surgawi, setelah masalah ini selesai, aku akan fokus mencari surgawi api. Siapapun yang menghalangi aku akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh keras yang menyebabkan pori-porinya terbuka lebar. Bajingan Han Feng, jika aku tidak secara pribadi membunuh kamu,
bajingan ini yang mengkhianati gurunya. Aku, Xiao Yan, akan bersumpah itu aku tidak akan terus menjadi manusia. Suara yang padat sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Ini membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena berlama-lama di atas langit. Itu menyebabkan ekspresi mereka dari Demon Flames Valley dan Han Feng sedikit berubah. The Little Fairy Doctor dan Ziyan oleh sisi Xiao Yan sedikit terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka berkenalan dengannya, mereka tidak pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi kekerasan ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior benar-benar berani, tetapi kami hanya harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuh aku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan dengan dingin tertawa beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tetapi aku melakukannya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil dengan lembut melangkah maju. Mata ungu kemuannya menatap tanpa emosi di Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan lembut diperpanjang. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam berlama-lama di atasnya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Segera, matanya melayang ke Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa. Junior, bahkan senior ini harus menghormati kamu karena afinitas kamu dengan wanita. Namun, kapan kamu akan dapat mengandalkan kekuatan kamu sendiri? Tindakan kamu ini benar-benar memalukan reputasi orang tua itu. Mata Xiao Yan sangat ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajah buasnya tiba-tiba mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, Sun Bae, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun kamu saat ini bukan manusia atau hantu, kamu adalah setelah semua Kaisar Pil dari Black Corner Region. Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri. Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng menjadi bengkok dengan keras. Dia menghirup nafas udara dan menekan kemarahan di dalam hatinya sebelum tertawa dengan marah. Meskipun belum pernah bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam sebelumnya. Namun, aku bertanya-tanya apakah kekuatan kamu juga telah meningkat hingga sejauh itu. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah kamu mencoba. Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan-lahan menjadi tenang pada saat ini. Namun, niat membunuh dalam mata hitam gelapnya telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini dapat dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia sadar itu marah dalam situasi semacam ini tidak akan menguntungkannya sedikit pun. Mo Tianxing sedikit kaget saat dia melihat suasana menarik belati antara Han Feng dan Xiao Yan. Berkelahi saja. Akan lebih baik jika kalian berdua akhirnya melukai satu sama lain. Kasus terbaik adalah semua orang mati. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan Pil Zong, tetapi juga akan berhasil mendapatkan metode menelan spiritual yang aneh dari Demon Flames Valley. Mata lama Ying San di dalam kol juga mengungkapkan ekspresi angkuh. Situasi seperti itu adalah yang terbaik baginya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu kalian bertiga bisa berurusan dengan kami? Han Feng dengan dingin tertawa. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Dengan kerjasama dari beberapa tetua Demon Flames Valley lainnya, mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Berniat setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan tetua dari Demon Flames Valley di belakang semua mulai tertawa dingin serempak. Doki yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan ketika mereka bergabung. Jika mereka tidak cukup,
Mengapa kamu tidak menyertakan aku yang lama? Sama seperti sesepuh dari Demon Flames Valley bertindak angkuh, tawa tua berguling-guling di langit seperti guntur. Segera, sosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam beberapa waktu nafas. Aura megah seperti toren melonjak keluar dan menekan aura tetua dari Demon Flames Valley. Ekspresi Han Feng segera tenggelam ketika dia melihat sosok manusia tua muncul di langit. Seorang tokoh manusia berambut putih tua tersenyum dan melihat ke bawah pada semua orang di bawah ini sementara tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, itu mengejutkan Elder pertama, Su Qian dari Akademi Batin. Hihihi, jadi acara menyenangkan sebenarnya ada di sini. Aku yang tua hampir merindukannya. Su Qian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat Han Feng. Tidak terduga kamu tidak mati dan juga telah menembus kelas Dozong. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan tiba-tiba Su Qian telah membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Su Qian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita misterius Dozong yang tidak diketahui asalnya. Jika dua elit Dozongs ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari Demon Flames Valley akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Selain itu, pihak lain masih memiliki keberadaan Xiaoyan. Han Feng mungkin memiliki kebencian yang ekstrim dari junior ini atas namanya, tapi dia juga jelas sadar di dalam hatinya itu Xiaoyan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih seorang ahli Do Wang, orang ini mampu melukai dirinya secara serius. Seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong. Sekarang, Xiaoyan telah maju ke Do Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, sepertinya Demon Flames Valley-nya akan benar-benar mengalami kesulitan untuk mendapatkan tangan atas dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan dapat membunuhmu lagi. Oleh karena itu, kamu tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiaoyan melirik Han Feng dan Su Qian sebelum tertawa dengan cemoohan. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Su Qian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Old Yin San berubah sedikit. Tidak ada yang berani dengan mudah meremehkan seorang elit Dozong. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatu didefinisikan dengan jelas. First Elder, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiaoyan benar-benar menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan sejumlah besar upaya untuk marah Xiaoyan, tetapi dia telah meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang, karenanya, aku telah mengikuti tanda-tanda yang kamu tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Su Qian beralih ke Old Yin San di Kol sambil mengerutkan kening dan berbicara. Hilang. Xiao yang terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya segera berubah menjadi Old Yin San. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya.
Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Old Yin San dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Old Yin San juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari kelihatannya situasi ini, tampaknya orang tua yang cerdik ini menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan tempurnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Cek, terima kasih atas semua bantuanmu. Old Yin San tertawa pada Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa. Semua orang, sekarang bukan saatnya untuk konflik internal. Aku berasumsi itu setiap orang sangat tertarik dengan selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini. Karena ini adalah kasusnya, aku merasa itu kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis Ying. Kalau tidak, karena keahlian orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya pada saat itu? Masalah mengenai distribusi dapat dibahas di lain waktu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sedikit beberapa saat kemudian. Apa pemimpin sekte yang dikatakan Mo benar? Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah merebut selaiva tubuh bodhisattva transformasi dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Apa yang kamu katakan? Han Feng tertawa sementara kecemerlangan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke Little Fiery Doctor dan Suqian. Dengan segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa mereka dengar ketika dia berbisik, "Hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan jatuh karena taktik curang mereka." Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir itu aku yang lama adalah pria keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah aku perlu kamu mengingatkan aku tentang masalah seperti itu?" Xiao Yan tersenyum karena malu. Suqian mampu menjadi elder pertama dari Akademi Batin dan memungkinkan Akademi Batin untuk menjadi tempat yang damai di dalam sebuah tempat yang kacau seperti daerah Black Corner. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. The Little Fiery Doctor juga bukan orang biasa yang mampu mengelola poison sekte yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia sama sekali tidak kalah dengannya. Ekspresi Old Yin San tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat itu kelompok Xiao yang benar-benar menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, ia mungkin benar-benar bahkan berakhir meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Old Yin San dengan keras menginjak tanah saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Lebih dari 10 air mancur kokoh dengan ukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari kol di tengah suara teredam rendah. Sesosok tiba-tiba menarik sementara air tanah ini menghalangi pandangan semua orang. Semua orang, ayo bergerak. Mo Tianxing adalah yang pertama kali mengetahui tindakan Old Yin San persis ketika yang terakhir pindah. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin. Setelah itu, dia dengan aneh muncul di belakang Old Yin San. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan tebal keluar dari lengan bajunya.
segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. Huff. Sebuah tatapan galak dan brutal melintas di mata Old Yin San ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Hantu tangannya yang keriput seperti hantu diperpanjang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melirik, orang mungkin menyadari itu adalah belati tajam tanpa pegangan. Aku akan mengembalikannya kepada kamu, bajingan tua. Kuku putih keabu-abuan tua Yin San dengan lembut menjentikkan belatinya. Dengan suara yang jernih, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang memotong udara saat ditembak kembali di Mo Tianxing. Meminjam kekuatan ketika belati itu ditembakkan, tubuh Old Yin San melintas dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Hihi, iblis tua Yin. Hanya menyerahkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Kalau tidak, kamu bisa lupa untuk pergi dengan aman. Old Yin San baru saja akan lari ketika sesosok manusia muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras menghantam. Blaar. Dalam ketergesaannya, Old Yin San juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya untuk melawan angin. Dua angin kuat bertemu di langit dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan liar dan liar menyapu langit, meniup seluruh hutan sampai memancarkan suara berderit. Old Yin San dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. Yang terakhir mengungkapkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. Siapa lagi yang bisa selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli lama di wilayah Black Corner. Kekuatan kamu memang luar biasa. Hihi, bagaimanapun, ada kemungkinan itu kamu akan memiliki waktu yang sulit melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan tersenyum sedikit pada wajah gelap dan dingin dari Old Yin San. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Tatapan Old Yin San perlahan-lahan bergeser. Dia bisa melihat itu 3 dozongs, yaitu Mo Tianxing, Su Qian, dan Little Fairy Doctor, sudah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah menutup semua jalur mundur Old Yin San. Dihadapkan dengan 4 elit dozongs, bahkan Old Yin San hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi meniup langit. However, itu tidak dapat menghilangkan suasana tegang. 5 elit dozongs muncul bersama. Line up mengerikan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan telah lihat untuk pertama kalinya. Itu mungkin terjadi karena cukup banyak orang yang hadir. Wajah Old Yin San bergejolak karena terkunci oleh 4 aura. Dia jelas mengerti itu sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil selaiva transformasi tubuh bodhisattva dengan situasi hari ini. Selain itu, jika dia terus menjadi keras kepala, sepertinya, itu dia benar-benar akan jatuh ke tangan keempat orang ini. Pikiran di dalam hatinya memancar secepat kilat. Sesaat kemudian, Old Yin San mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergilah. Aku yang dulu akan mengingat dendam hari ini. Yin San tua ini adalah orang yang sangat peka. Setelah memahami itu dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini. Dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak batu giok di tangannya ke langit. Tubuh Old Yin San pindah saat kotak batu giok itu meninggalkan tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan megah tiba-tiba datang, memaksanya untuk cepat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng dengan dingin tertawa.
Tatapannya bahkan tidak melihat kotak batu giok yang terlempar tinggi. Dari cara dia melihatnya, mustahil bagi Old Yin San untuk menyerahkan tubuh selaifat transformasi bodhisattva ini dengan mudah. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama dengan Han Feng. The Little Fairy Doctor dan Su Qian hanya melihat kotak batu giok agak ragu-ragu, tetapi tidak membuat gerakan ruam. Ying Tua San mengutuk dengan marah karena kata-kata ini dari Han Feng, "Kamu bodoh." Tubuh Old Yin San berubah setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak batu giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, gaya hisap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pria muda berjubah hitam, dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata partai yang sangat marah. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.